Moreno. Bukan. Iya benar Moreno, powernya Moreno. Oh, ditutup. Powernya Moreno ditutup juga, Valentina powernya Hijume sudah juga ditutup. Dan bahkan kalau so imut lo ya. Sakit gawat. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari sisi kanan, EVOS Legends ini mereka harus siap-siap untuk bisa membawa game ini ke arah early atau late game-nya. Kenapa? Biasanya Bigetron Alpha ini bermain agak cukup cepat. Bermain dengan cukup Tempo cepat ya? temponya cukup cepat. Walaupun dia dengan hero late game yang beberapa belakangan yang sudah aku lihat, Sakene ini sering benar-benar sering prematur. Sering jadi belum waktunya. Gitu. Masih terlalu early. Iya, masih terlalu early. Dan Joy, Super Ken. Joy Super Ken. Harusnya Joy Super Ken. Harusnya. Harusnya. Ini satu-satunya Joy jungler yang masih dimainin tuh cuma Super Ken doang. Tadi Silly Boy. Iya sama Sally Boy. Silly Boy. Selama babak group stage. Iya. Super Ken dan Sally Boy tadi bermain. Joy, Super Ken harusnya, tapi ini masih tentatif. Kenapa aku masih bilang tentatif? Karena ini masih melihat drafting dari EVOS Legends terlebih dahulu. Melihat udah adanya Farsha yang bebas, Aha. tapi di sisi sebaliknya ada lapu-lapu yang terbuka. Aha. Kayaknya mereka nggak akan ke arah situ dulu. Mungkin mereka akan ke arah jungler ya, Melissa dan Mereka ambil Fredrin dan Melissa. Farsha diberikan Dilepas kah? ketika Melissa diambil. Wow. Really? Kayaknya mereka punya Enggak, plan. masalahnya dalam otak poke aku, Farsha ini sangat mudah untuk mengcounter seorang Melissa, apalagi di tangan yang tepat. Cuma Apakah mereka kiri sengaja dipaksa untuk pick Farsha? ada Kaja juga sih. Kaja Farsha? Kaja Farsha. Kalau Kaja Farsha itu enak banget. Dilepas begitu. Farsha Cloud. Farsha Cloud. Kajanya dibiarin. Kajanya di kanan kah? Kalau Dream. Kaja Novaria juga kebuka. Novaria juga kebuka, jangan lupakan itu. Farsha, wow, berani banget ya. Menurut aku ini berani banget dari EVOS Legends. Mempertimbangkan ya, walaupun aku tahu ya Melissa dari Trans ini power banget. Cuma kan namanya juga khawatir ada boleh lah ya khawatir ya dengan adanya counter dari seorang Farsha itu sendiri. Dan kalau misalnya melihat udah ada priority pick yang dilakukan oleh kedua belah sisi, di kiri dengan sangat cepat dia menutup ke arah Paramis, menutup ke arah Atlas juga. Tidak ada Atlas, cuma problem utamanya yang sangat diperhatikan adalah roamer dari Bigetron Alpha yang masih belum terdeteksi. Karena Kadita, Kufra, Atlas pun sudah ditutup sebagai prioritas. Melihat adanya Novaria juga bisa menjadi jawaban untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Sebenarnya kalau kita ngelihat memang potensi mid lane yang bisa dimainkan hanya Novaria, tapi Novaria ditutup oleh Bigetron Alpha. Ini drop yang bagus sih, karena Paramis bersama Novaria ditutup. Berarti EVOS Legend mereka memaksakan dipaksa untuk bermain dengan mid lane lainnya ya. Kagura kah? Kanan Kagura boleh, tapi kanan juga Bisa bawa Lilia juga sih bisa sebenarnya. boleh lihat, tapi Lilia kayaknya agak cukup Kerepotan concern nih. sih, kerepotan sih. Walaupun Joy memang jalan kaki ya. Iya, tapi kan Kagura Kagura. aku lebih suka Kagura. Iya, dia ada fleece tidaknya ya. Dia ada fleet, dia bisa tanpa masuk ke dalam bisa instan seorang burst ke arah Farsha. Iya. Dia bisa ngindarin Cloud, bisa ngindarin Joy. Aku lebih suka ke arah situ sih, karena kalau misalnya Lilia itu udah pasti kayak lu ngindarin cuma pakai flicker atau pakai spin, atau lu ngindarin cuma pakai black shoes yang notabene-nya lu bakal dimakan dengan sangat cepat oleh seorang Joy. Dipaksa ultimate aja itu udah rugi banget gitu loh Momochan. Dua pick terakhir ini menentukan sekali. Bigetron Alpha akan bermain seperti game barbar kah atau counter setup kah?
kita bakal masih menyaksikan EXP lane yang mungkin menurut aku ada Uranus. Iya, Harusnya Uranus. Uranus. Tapi Grok kayaknya. Wah, Karena mereka nggak mau Groknya juga sampai pindah ke kanan. Berarti Groknya Untuk EXP kalau nge-cancel. begini. Iya, untuk nge-cancel. Oh, tapi Chow juga bisa sih menurut aku XP. Enakan Chow di ROM kalau aku. Tapi kalau misalnya Freddy XP, Grok bakal di XP biar clearnya cepat. Iya kalau aku sih enakan cowoknya di ROM. Chow Rom ya. Cowoknya di ROM. Oke. Cowoknya di ROM. Untuk ini kali ya sebenarnya buat ngebait juga di Fan Judgment. Betul. Aja. Bisa kayak di Senpu kan. Apa? Gitu. Kaget Senpu. aku lagi mikir kira-kira apa nih? Fredrin jungler kah? Atau Kita lihat apakah Bigetron Alpha mampu mendapatkan game pertama atau EVOS Legends yang akan mengaum dan akan mencabik-cabik sang robot di game yang pertama. yes, atau justru sang macan putih akan dipulangkan ke kandangnya di game pertama. Enggak pulang ke kandang belum. Oh belum kan? Turunkan ke kandang. Oh masuk gua dulu sebentar. Karena ya nanti masuk balik. gua ada sebentar. So, Oke, langsung menuju ke arah Land of Dawn Hero Esport 4.0. let's go to the Land of Dawn. Game yang pertama teman-teman di match upper bracket kita. Alright, dan tentunya kali ini Tas dengan Hayabusa akan bisa bermain dengan Joy-nya Super Ken. Sama-sama bermain dengan permainan yang super mekanikal. Dengan super mekanikal di tangan seorang Tas dan juga Super Ken ini akan menjadi indah harusnya. Satu jungle termakan Super Ken. Nampaknya benar-benar terganggu pergerakannya kali ini. Dan harusnya Super Ken akan menggunakan Retribution-nya sih menurut aku. Yes, betul banget. Retribution akan dikeluarkan, akan coba dibantu dengan Super Fin. Ternyata yang main bukan Super KYY. Dan ini kita, ada aja aksis. Dan buat kalian semua ya, ini ada informasi ya guys ya. Jangan kalian menggiring opini kalau itu Fluffy ya. Jangan menggiring opini ya, tolong. Mendingan kalian giring websitenya Tri aja ya. Ya, ada request tuh. Jangan menggiring opini ya guys ya. Oke adik-adik. Kita langsung menuju ke arah gold lane-nya yang masih dimenangkan oleh seorang Brans, ya kan. Dan tentunya di arah bottom lane ada Super Ken. Akan coba untuk mengganggu seorang Aji. Aji berhasil coba dipukul mundur tapi ternyata lah ada Hayabusa dengan Shadow Kill. Terbagi menjadi dua bersama dengan Surizo dan gagal mendapatkan first blood-nya di arah bottom lane. Ya, tapi hampir banget sih sebenarnya dari Bigetron mereka bisa keculik dua pemain, namun memang damage sebelum terlalu maksimal dari Tas sendiri. Area atas Saken bakal coba ditemani oleh seorang Super Fin kali ini, sementara Brans masih dengan poke damage dari seorang Melissa. Ini yang ngebuat Saken tentunya bakal ngebantu aja dengan adanya satu buah beta mirror image yang bakal ngebantu juga clear dari segi minion laningnya. Alright. Dan di ada bottom lane benar-benar dipaksa untuk dapetin satu point kill dari Sorizo. Kenapa? Karena dia tahu di arah bottom lane udah nggak ada lagi yang namanya satu buah flicker. Super Fin gagal mendapatkan level 4. Masih di level 3 bersama dengan seorang Dreams. Tapi Super Fin kali ini akan berada di garis depan. Mencoba untuk mendapatkan seorang Tas, tapi lihat tuh terhadap all-in yang terjadi. Retribution gagal didapatkan, berhasil mendapatkan satu point kill. First blood membuat seseorang dari Tas kali ini akan coba dipaksa one last hit. Dan masih ada Regen, tapi ternyata burung Fairy berhasil mematok seorang Tas. Kerugian yang luar biasa. Kenapa aku bilang kerugian luar biasa? Karena tadi Super Ken berhasil mendapatkan orange buff. Dan bahkan kalau Super Ken mau ke arah purple buff ini pun juga masih bisa memochan. Iya, dan kali ini Saken tarik ulur terlebih dahulu di area atas bersama dengan seorang Brans. Kali ini memang dua pemain berhasil untuk ditumbangkan oleh EVOS Legends, namun Bigetron berhasil untuk setidaknya dapetin satu trade terlebih dahulu. Memang progres dari seorang Moreno yang sempat untuk ditahan, namun Super Fin menjadi korban progres dari seorang Roamer kali ini. Tapi Super Fin sibuk untuk membuka map terlebih dahulu, memberikan space ke arah seorang Saken. Biar setidaknya Saken ini dapetin farmingan, networknya nggak akan terlalu berbeda jauh goldnya dibandingkan dengan seorang Brans yang memiliki poke damage di early. Hijume. Sebenarnya Tas tadi udah sempat unggul dengan adanya poin kill yang dapatkan, tapi ternyata di sana ada Dreams
Brands yang standby on position, dan bahkan di sana juga ada Super Ken yang menggerogoti objektivitas yang dimiliki dari seorang Tas. Tapi lihat Saken kali ini bakal coba untuk mundur ke arah belakang, hanya mencoba mengamankan Art of Thievery-nya. Alright, bermain Melissa ini sangat-sangat power di tangan dari seorang Brands. Dan Brands juga power dengan Colt-nya. Jadi menurut aku dari seorang Saken ini harus lebih berhati-hati sih. Nggak boleh gegabah, karena dengan player yang memiliki banyak banget match dengan Colt-nya, dia akan tahu harusnya dengan seperti apa cara mengcounternya. Tapi kayaknya dari Bigetron agak sedikit pasif, sementara Super Fin bakal ditumbangkan lagi-lagi dengan satu buah shadow kill dari seorang Tas kali ini. Early pressure yang diberikan oleh EVOS Legend memang terlihat ya. Mereka punya Kaja, mereka punya Hayabusa, mereka juga punya Kagura di sini. Sementara Brand sudah mulai membantu dari inisiasi ke area turtle yang kedua. Dan Saken buka dengan dapat retribution kembali di tangan Tas. Masih berada di posisi yang sangat kuat dengan retribution power-nya Tas. Benar-benar membuat para pasukan dari Bigetron ini kewalahan. Tapi lihat satu point kill didapatkan oleh seorang Super Vayne, membuat seorang Hejome harus tersungkur. Pasukan EVOS Legend, Brand standby on position. Bakal coba di cover oleh seorang Dreams dari top lane. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru kali ini mau ya. Iya, dan bahkan hampir saja dari seorang Dreams bisa ditumbangkan. Namun memang pergerakan dari Moreno yang mencoba untuk mengejar tadi sempat di cover juga oleh seorang Super Fin, sehingga Hijime tidak bisa untuk menumbangkan Moreno. Malah Hijime yang berhasil untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Dan Super Ken, gila, power retribution Tas ya. Emang bener-bener harus diakui Super Ken sih. Ngeri Super Ken banget. masih belum bisa untuk menggantinya. Coba dipaksa, masih ada satu buah shadow kill yang terjadi karena tampaknya memilih untuk mundur. Dia tidak mau, terpaksa harus hilang karena itu setelah terjadi sebelumnya memecat. Dia nggak mau kehilangan dirinya dua kali secara berturut-turut. Iya, dan kali ini dari Super Ken bakal berfokus untuk mendapatkan farmingan yang masih dibutuhkan oleh Super Ken. Tapi Brands ini cukup nyaman loh di area atas untuk cover dan juga babysit yang dilakukan oleh pemain dari EVOS. Tapi konsil mulai dibuka. Super Fin kali ini dapat informasi. Tapi go away dari seorang Brands membuat seorang Brands tentunya tidak mampu ditembakkan. Tapi ternyata masih ada blazing duet dari seorang Saken kali ini. Dengan Super Fin yang mencoba untuk menjaga di area depan, ternyata ditumbangkan dengan adanya keberadaan dari seorang Tas. Lagi-lagi pemain-pemain dari Bigetron berhasil untuk ditumbangkan. Kekurangan dari segi jumlah dan bahkan Saken pun hilang begitu saja di tangan seorang Tas. Kerugian yang sangat mahal di tangan dari Bigetron Alpha. EVOS Legends benar-benar mengacak-acak pergerakan dari Bigetron Alpha dan akan ada terjadi pertukaran harusnya kali ini. Berhasil ditukar, berhasil bernyanyi. Dari Super Ken kali ini dijegal oleh dua pemain dari EVOS Legends. Dan langsung ada Young Overton, Upper Sword gagal didapatkan. Super Ken still survive in the bottom lane, membuat para pasukan dari EVOS Legend mereka kehilangan Dream. Tapi Retribution akan free di tangan seorang Tas. Kembali lagi kali ini power of objektivitas dari Tas ini benar-benar sangat tinggi. Ya, dan bahkan Super Ken bisa dibilang lumayan kewalahan ya sebenarnya untuk mencoba untuk ada rotasi. Dia udah bagus loh, udah lumayan aktif sebenarnya. Dan bahkan oleh Crystal di tangan oleh Super Ken, tapi kali ini sisi terlalu banyak. Pressure udah bahkan follow up dari seorang Tas begitu cepat. Dan kali ini Brands bakal coba di pressure oleh 3 pemain. The Wave Dragon Connect dari seorang Super Fin dan Saken pun tumbang. Berhasil untuk menumbangkan seorang Brands kali ini dan mendapatkan turret di area atas. Brands benar-benar ditargeting. Sedangkan bersama dengan posisi dari seorang Super Ken yang selalu menjadi target utama dari Hayabusa seorang Tas. Langsung ada flicker ke depan, Defense Judgment dikeluarkan bersama dengan Shadow Kill, dan Sorizo harus menjadi korban keganasan pick over dari seorang Dreams. Iya, dan bahkan dari pergerakan seorang Moreno ini udah kurang aktif apa lagi sebenarnya dengan seorang Super Ken. Cuma masalahnya follow up dari pemain-pemain EVOS ini dan setupnya itu mulus banget dari EVOS. Lihat Dreams hanya bisa dipok saja oleh seorang Saken. Masalahnya Saken kali ini udah ngantongin satu turret. Dan akhirnya EVOS mereka berhasil untuk mendapatkan juga turret di area bawahnya. Masalahnya Brands memang tadi sempat di babysit di awal-awal, tapi sekarang rotasi dibawakan oleh Dreams dan juga
Hijume, sehingga fokusnya di area atas ini akan sedikit dilepas oleh pemain-pemain dari EVOS. Dan itu dimaksimalkan oleh Bigetron. Oke. Tapi yang bisa aku bilang yang membuat catch up dari Bigetron ini menang terhadap EVOS Legends ya gold lane-nya yang dimakan untuk kedua kalinya. Dan kalau misalnya ngomongin dari power of objective, kita melihat juga dari objektif dari tadi itu Superken selalu kalah adu Retribution, bahkan sampai Little Wanderer-nya. Dan mampukah Superken bertahan kali ini? Hasil game yang cepat terjadi, dua after dikeluarkan dan bakal mendapatkan seorang drift. Hilang begitu saja. No flicker, no duel of dragon, tapi bakal menuju ke fokus ke arah Lord terhormat atas. Coba ditutup pergerakan seorang Sobervein. Aji kali ini hanya membuka badan saja, tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mampukah mereka memaksa menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat, Momocan? Ya, ini bisa banget sih sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi masalahnya apakah mereka siap dengan setup strategi yang akan dibawakan oleh kedua belah tim? Setup seperti apa? Teamfight bakal dibuka. Tapi kali ini tahunnya connect dari seorang Aji. Memang ada satu duo dragon dari seorang Finn, tapi Saken masuk. Appreciate word connect dari seorang Aji kali ini memang tumpang Sakennya. Tapi di sisi lain Moreno pun hilang begitu saja. Brans memang hilang, tapi Superken berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan bahkan dikejar kali ini seorang Super Finn. Aji di depan mata, Tas pun siap untuk memfollow up, namun sepertinya bukan Super Finn yang akan menjadi incaran dan cukup dari pemain-pemain EVOS Legends. Superken mampu membuktikan kalau ternyata Retribution-nya juga masih bisa untuk diadu dengan seorang Tas. Iya. Dan berhasil mendapatkan objektivitas dari Superken menuju ke arah Purple Buff. Tapi melihat adanya seorang Tas di depan sana, Superken tidak tinggal diam. Menyalakan Electric Bites-nya. Dan ternyata Tas juga tidak mau tinggal diam. Mereka mencoba untuk buying time. Mundur dengan Cloud Shadow belakang. Fossil Game telah dikeluarkan. Haji gagal membuat seorang Finn men-pick off dia, tapi dia mem-pick off seorang Brans. 3 kali termakan secara instan kali ini. Berbahaya sekali. Sedangkan Sorizo hanya bisa melakukan clear ini dengan sangat cepat. Jangan sampai termakan. Damage yang sangat kuat. Watch out for defensive. Membuat permasukan dari EVOS Legends. Mereka harus mundur sejenak. Mundur sekejap. Karena minion super masih bergerak bebas kali ini. Iya. Dan dengan adanya Lord yang berhasil di-clear dengan cukup cepat oleh EVOS Legends, Bigetron, mereka nggak bisa nge-push terlalu jauh dan bahkan beberapa turret mungkin di sini masih bisa coba dikejar juga oleh EVOS Legends. 2 turret di tangan dari Bigetron. Dan Sorizo mencoba untuk melakukan clear dengan cepat bersama dengan seorang Moreno. Superken sudah mulai terlihat juga di area midnya. Masalahnya Saken di sini akan nge-push lini bawahnya. Conceal play dibuka, Dreams bakal bertemu dengan seorang Super Finn. Jet Kundo dibuka saja dari seorang Super Finn untuk mundur, tapi Duel Dragon connect ke arah seorang Hijume. Hilang begitu saja satu pemain dari EVOS. Sementara di sisi lain Tas akan membagi-bagi satu Bushido killnya karena 5 pemain. Tapi apakah dia bisa mundur? Masih punya satu buah Kocedo, tapi ternyata nggak bisa mundur dari kejaran pemain-main Bigetron. Dan EVOS Legends terculik satu persatu. Berbahaya. Berbahaya. EVOS Legends gak boleh mereka terculik satu persatu. Brans tuh after karena yang salah. Melepaskan seorang Aji. Tapi lihat Moreno di depan sana masih memiliki Bad Rest Strike. Fokus menuju ke mid lane karena Hayabusa tanpa ada Purple Buff ini agak cukup pincang. Walaupun bisa hidup tanpa kamu tapi agak cukup pincang. Tapi kali ini benar-benar gak dikasih nafas di area mid lane-nya. Dipaksakan. Dilepaskan, dihempaskan, dan Superken bebas banget menari di belakang sana. Lihat. Dari tadi lihat. Teng, 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 teng. Dia benar-benar suka sekali bermain piano ngomongnya. Main piano ya? Ya, piano kan? Oh iya benar, nggak salah. Iya, nggak salah dong. Nggak salah. Oke. Dan masalahnya Bigetron ini bawa Cloud kan. Kalau dibawa ke arena game akan semakin mengerikan juga. Melissa juga kuat kok di arena Iya game. sebenarnya. Tapi kita juga udah ngeliat sebenarnya go away dari Brans ini cukup bagus. Tapi masalahnya ketika udah nggak ada go away dan damage dari Moreno ini masih bisa masuk, ini Brans akan semakin sulit untuk bertahan di lini belakangnya. Sekarang tugas dari EVOS gimana cara mereka bisa naik down Moreno biar nggak bisa ada damage yang masuk ke arah seorang Brans. Mundur ke arah belakang, baitnya ternyata kali ini tidak cukup adil seperti yang aku bilang, Fredrin enak. Tapi Conceal Gaming telah dikeluarkan, Sorizo akan menjadi pilihan utama atau tidak? Nampaknya tidak. Telah dibuka, informasi telah didapatkan. Moreno memiliki sebuah Winter Truncheon. Tapi di sisi sebelah sana, Tas agak cukup kesulitan untuk bisa menyelesaikan Lordnya kali ini. Terdeteksi posisinya. Tapi masih Jet Kundo. Trans masih bebas banget di arah belakang. Dreams langsung flicker, dipecah, Watchers dikeluarkan.
Tapi nampaknya dari Super Ken fokus ke arah seorang Tas. Damage-nya terlalu sakit, terbagi dua. Super Ken membagi damage dan Tas fokus ke arah jungle tadi di shadow kill-nya. Super Ken dia paksa nempel ke arah jungle terus dia ngedash keluar. Seluruh damage dari Tas ke arah seorang junglernya. Terbaginya ke arah jungler ya. Oh sorry jungler, jungle monsternya. Jungle-nya monster dari EVOS ya. Dan sekarang reset terhadap Lord-nya. Namun memang tidak ada Super Fin sebagai garda depan dari Bigetron. Tapi Super Ken masih mau mencoba untuk mengadu retribution. Dreams memang tumpah dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. EVOS Legends mereka harus mundur terlebih dahulu karena dua pemain sudah hilang. Aji terlihat low banget tapi Bigetron mereka akan bermain lebih disiplin. Super Ken lagi-lagi retribution yang sangat amat on point dan Lord kedua berhasil diamankan. Walaupun Super Ken bermain menghadap ke tembok, fokusnya ternyata berhasil mendapatkan dual wall secara berturut-turut. Tas kali ini agak sedikit kesulitan membuat shadow kill-nya tadi berhasil digocek seperti itu dan bahkan Super Ken harusnya menuju ke arah Winter Truncheon sih. Damage full magical yang dimiliki dari Super Ken kali ini berada di area top lane. Oh my god, Tas terkena gak sengaja dan hilang ditelan bumi, tersambar petir oleh seorang Super Ken. Kali ini membuat seorang Tas tidak bisa melakukan defensif terhadap Lord yang dia miliki. Fokus ke arah Aji yang dia ada di depan, memberikan badannya, jiwa dan raganya, tapi Super Minion masih menjadi jawaban untuk para pasukan Bigetron Alpha. Ya, dan kali ini Lord berhasil di-clear dengan cukup cepat. Satu buah Feather Strike dari seorang Moreno. Mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari EVOS, tapi Divine Judgment connect ke arah seorang Super Fin. Memang tumbang, tapi di sisi lain Saken masuk dengan satu buah Blazing Duet. Brans memang hilang begitu saja. Namun tidak akan ada turret base untuk EVOS Legend. Masih mau lebih dari Super Ken. Operation Ward yang memang mengenai ke arah Super Ken dan Hijume akan memfollow dengan Nisime Umbrella dari seorang Hijume. Terlalu terburu-buru, Coaster Gaming kembali terjadi dan maka coba untuk mencari di mana pasukan dari EVOS Legends gagal menangkap satupun. Mereka udah akan coba untuk mulai mereset, tapi setidaknya Tas berhasil mendapatkan purple buff-nya. Memiliki purple buff ini akan sangat mahal untuk seorang Tas itu sendiri. Dari tadi Tas agak sedikit kesulitan mendapatkan power of retribution-nya. Dan mungkin ini yang harus coba diperhatikan oleh para pemain dari EVOS Legends. Mereka mungkin bisa melakukan team fight terlebih dahulu sebelum mereka mengadu retribution-nya. Karena cukup mengerikan 2 kali berturut-turut dan Lord yang berikutnya ini akan Lord yang menjadi lebih ganas banget Momochan. Iya, dan Lord yang akan ditunggu tentunya dalam waktu beberapa detik lagi akan muncul. Bigetron, mereka saat ini memang masih unggul, tapi lagi-lagi kedisiplinan ini akan jadi satu kunci ya untuk tim yang mungkin sejauh ini masih unggul, apalagi dari base turret yang udah pecah dari area atas dan juga area bawah. Dan gimana caranya Bigetron? Mereka jangan sampai terlalu overcommit ketika berada di area base dari EVOS Legends. Iya, mereka udah mulai harus fokus sih. Mereka udah mulai harus lihat kapankah dia bisa memaksa atau tidak. Dan Super Ken melihat tadi posisi yang dia berhasil terkena shutdown, walaupun bukan shutdown dari point kill, tapi shutdown dari segi farmingan dan dia akhirnya ditumbangi juga. Kayaknya Super Ken udah mulai respect sih harusnya dengan damage dari seorang Hijume. Oke, satu buah Malefic Roar untuk attack penetration dari seorang Saken. Fin nahan di area depan, buka map. Nah ini nih, dibuka semua map ya oleh seorang Fin, ngecek semua bushnya. Itu yang gue bilang. Cek tadi ya harusnya. Iya, itu yang gue bilang. Yang siapa tadi 4Kings ya, nggak salah. Bukan dong. Sena. Peter. Iya, Peter. Iya, aku bilang dicek dulu semua, diputerin. Pokoknya yang udah kosong diisi sama playernya. Kenapa? Karena kalau udah kosong dan terisi, tandanya akan ada informasi yang telah diberikan. Iya. Council Gaming telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Tas. Tapi nampaknya dipecah telah dikeluarkan, ditukar dengan seorang Aji. Ya, pressure terlalu sakit bersama dengan satu win of nature. Tidak bisa di following up. Tapi ternyata pertukaran tidak cukup adil. Yang over tadi keluar dan bahkan Hijume masuk ke dalam. Hilang begitu saja Super Ken. Benar-benar mengganas. 2 poin kill hilang. Winter Truncheon Saturday. Shutdown terjadi bersama dengan Blazing Duet. Mundur terbagi menjadi 2 damage seorang diri. Tadi menemani dan bahkan hilang. Looking for weapon. EVOS Legends dalam bencana. Sementara Sorizo mencoba untuk memotong di area depan, menyisakan Dream sendirian saja. Super Fin tidak tumbang. Ada satu buah barrier dan bahkan Feather Strike terwipe out. EVOS Legends diruntuhkan di game yang pertama dan Bigetron Alpha mengamankan game pertama mereka. Itu yang aku pertanyakan oleh Momo.